Sebelum kalian semua menonton dan menyaksikan video presentasi kami ini, disclaimer. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. apabila ada salah dalam mempresentasikan atau membaca teks presentasi, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Enjoy the video. Shit, ntar dulu, jangan santai, gak usah buru-buru, gue sisir dulu. Wih, sisir dulu. Menurut para ahli, migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Biasanya ini terkait dengan ekonomi, sosial, dan politik. Sementara itu, pengungsi adalah individu atau kelompok yang meninggalkan tempat asalnya karena kekhawatiran akan kehidupan dan keamanan mereka yang terancam. Kalau kita mau pindah ke tempat yang baru, kita juga harus siap untuk meninggalkan yang lama. Kembali ke laptop. Seorang pengungsi adalah seseorang yang tak dapat atau enggan kembali ke negaranya sendiri karena takut akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial, atau pandangan politik. Ini menurut Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951. Penyebab migran dan laju pertumbuhan pengungsi migran. Penyebab utama penduduk melakukan migran lebih disebabkan karena adanya ketimpangan ekonomi antara daerah dengan daerah tujuan. Oleh karena itu, pengaruh penduduk cenderung ke kota yang memiliki kekuatan yang relatif diharapkan dapat memenuhi pemberi ekonominya. Seperti contoh kasus yang berada saat ini terjadi pada pemerintahan Myanmar yang sudah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Rohingya, dan ada 6 penyebab konflik Rohingya, di antaranya yaitu adanya perbedaan status, pemerkosaan, tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintahan Myanmar. I'm okay, I'm fine. Kincana, ting neng 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 neng. Ngapain anjing? Kamu nanya? Kamu nanya. Gimana anjing, gue lagi jualan kok. Kamu bertanya-tanya? Oh. Kembali ke laptop. Adanya diskriminasi, ketimpangan sosial, dan puncaknya saat konflik diberitanya secara internasional pada tahun 2012. Pengungsi dan imigran sering dianggap sebagai tantangan dan ancaman global dari dampak signifikan ke dalam suatu negara. Persepsi tersebut dapat kita analisis melalui 5 karakteristik non-traditional security oleh Caballero Anthony. Untuk yang pertama, karakteristik transnasional. Masalah pengungsi dan imigran ini bukan hanya menjadi masalah bagi negara tujuan pengungsi atau imigran, tapi juga turut berdampak pada negara tetangga. Nah, karena jumlah pengungsi yang pindah semakin besar, maka masalah di wilayah perbatasan juga semakin rumit. South Korea. Sehingga menjadi permasalahan yang semakin sulit. Karena jumlah pengungsi yang pindah semakin besar, maka semakin sulit juga untuk menjaga perbatasan. Ditambah lagi banyaknya kejahatan lintas negara seperti penyeludupan manusia, kemudian perdagangan manusia, imigran ilegal, dan lain sebagainya. Untuk karakter yang kedua adalah politik dan sosioekonominya. Sebagian besar para korban pengungsi dan imigran ini merupakan korban dari konflik atau perang di negara asal mereka, yang mana perang tersebut telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Akibat dari perang tersebut, kemiskinan di negara mereka semakin meningkat, yang mana hal ini memaksa para pengungsi untuk berpindah ke negara lainnya demi keamanan, kemudian keberlangsungan hidup atau peluang hidup yang lebih baik. Untuk yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Besarnya jumlah pengungsi yang ada dalam suatu negara tentu menyebabkan kekhawatiran terhadap negara tersebut, terhadap negara yang menampung para pengungsi, di mana negara khawatir bagaimana mereka dapat menampung para pengungsi ini, kemudian memberikan, apakah negara dapat menampung para pengungsi ini, apakah mereka dapat memberikan makanan yang layak. Oh ya, kembali lagi makanan unik India. Sekarang kita akan melihat guys ya, minuman yang sudah terkenal secara internasional, Indian Noise. Tempat tinggal yang layak, dan
keamanan bagi para pengungsi. Kemudian yang keempat adalah ancaman terhadap keamanan nasional. Dan banyaknya pengungsi di suatu negara membuat orang-orang khawatir bahwa pengungsi dan imigran ini dapat mengancam keamanan para masyarakat lokal. Dan karakter yang kelima adalah dampak yang muncul sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, untuk menangani masalah ini penting adanya kolaborasi antara negara-negara regional dan negara-negara global untuk mencari solusi bersama akibat dari krisis pengungsi yang terjadi saat ini. Berikut kutipan pernyataan dari Tom Andrews. Well, I've had the privilege of meeting many wonderful Indonesian citizens who care about those who are being persecuted and attacked, not because of anything that they have done, but because of who they are and the God they pray to. The Rohingya have been setting off on perilous journeys across the sea because they are desperate. Desperate because they were attacked as members of a persecuted Muslim minority in Myanmar, and desperate because of the terrible conditions that they have faced in refugee camps in Bangladesh. Pengungsi Rohingya ditolak oleh pemerintah Indonesia. Tidak fokus. Gak usah ente, I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Kembali ke laptop. Pencarian kata Rohingya dalam mesin pencarian Google mengalami peningkatan dalam beberapa akhir pekan ini, menyusul sejumlah insiden yang sering kita dengar di sosial media maupun di berita-berita. Warga Aceh menolak akan kehadiran Rohingya ini. Sejumlah warga di Aceh mulai terang-terangan menolak penampungan pengungsi Rohingya jika ditempatkan di daerah mereka. Berbagai alasan disampaikan warga, mulai dari adat istiadat pengungsi yang berlawanan dengan adat Aceh hingga pola hidup kotor para pengungsi. Terdapat pro dan kontra adanya migrasi Rohingya ini. Presiden Jokowi pun menanggapi hal ini. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Ada yang mereka meminta KTP hanya bermodalkan surat dari UNHCR. Ada yang mereka sudah sampai Sidoarjo. Kan karena memang di sini ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. IOM ya. Dan jumlahnya berapa Mas? Uangnya? Iya. Uangnya 1.250.000. Oh, 1.250.000 itu cukup nggak? Nggak cukup karena itu kalau ini kan semua kalau 1.250.000 itu semua pakaian, makanan, minuman. Kalau bisa dibilang Rohingya ini jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Love you. Forever.